Hari ini kita akan belajar tentang satu hal saja yang iblis itu selalu buat dalam hidup kita. Bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 6. Satu saja. Ya, yaitu memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Itu yang dia buat sejak di Taman Eden. Ya, putus hubungan. Kira-kira kenapa iblis hanya buat satu hal ini dalam hidup kita? Apa yang terjadi kalau kita putus hubungan dengan Bapa di surga? Mati. Ayo yang lain mikir, apa yang terjadi kalau kita ini putus hubungan dengan Bapa di surga? Celaka betul. Nah, susah, apalagi? Iya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15, dia gambarkan hubungan kita dengan dia itu seperti pohon dengan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Nah, bayangkan kalau ranting itu lepas. Mati. Iya. Nah, ini satu-satunya hal yang iblis selalu buat dalam hidup kita, anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Iblis selalu berusaha memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Nggak ada yang lain. Karena iblis tahu, begitu kita putus, habis. Nah, tapi anehnya, kita seringkali tidak merasa kalau kita sedang putus hubungan dengan dia, karena kita masih bisa berdoa, kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa baca Alkitab, kita masih bisa mendoakan orang, masih bisa. Nah, ini yang celaka. Padahal sudah putus hubungan itu, tidak rasa. Ngeri itu, ngeri. Sama seperti cabang pohon. Kalau kita putus hari ini, besok masih kelihatan hidup. Betul enggak? Lusa masih kelihatan hidup. Tapi setelah itu dia akan layu. Nah, ini banyak yang kita tidak rasa. Nah, akibat hubungan yang putus ini, maka otomatis kita tidak dapat kehidupan dari surga. Maka itu kita harus hati-hati. Apa yang iblis buat untuk memutuskan hubungan ini? Cuma satu. Bukan perzinahan, bukan mencuri, bukan tidak berdoa, bukan. Siapa bisa jawab? Apa yang apa? Kasih kekayaan. Kasih kekayaan. Oke, bisa lupa. Apa? Ada satu, bukan itu. Iya, duniawi, bukan. Ayo kita baca dulu. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya, semuanya saya tunggu untuk dapat ayat 14. Jadi cuma satu hal ini, saudara, yang iblis selalu buat untuk memisahkan kita dari Tuhan, karena dia tahu mati kita putus dengan dia. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. 12 ayat 14. Ya. Cari dulu sampai semuanya dapat. Ya, sebentar lagi setelah Filemon. Nah, itu dia. Ya, Ibrani 12 ayat 14. Silakan yang sudah dapat boleh baca salah seorang. Ya. Damai dengan semua orang. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, masalahnya ini ada salah terjemahan dalam bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Inggris. Kata pertama, berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Semua. Bukan banyak. Salah. Semua itu semua. Tidak terkecuali. Kok nggak ada yang ngamen?
Semua. Termasuk mama mertua juga. Ngerti nggak maksudnya? Masuk ipar juga. Itu paling penting mertua. Iya. Semua. Nah, terus terjemahnya dan kejarlah kekudusan. Nah, ini kita nggak nyambung. Karena disuruh kejar berusaha hidup damai dengan semua orang, kenapa tiba-tiba jadi kudus? Nah, ini yang kita nggak pernah nyambung. Karena dalam teologi gereja, kekudusan itu hubungannya pasti dengan perzinahan. Padahal maksud Tuhan di ayat ini adalah begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Ngerti nggak maksudnya? Memang kalau hidup nggak benar dengan Tuhan ya pasti kita nggak kudus hidupnya. Tapi ayat ini kan bicara soal perdamaian, bukan soal kekudusan. Ya, jadi saya ulangi kalimat yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa perdamaian, tanpa berdamai dengan semua orang, maka kamu nggak akan bisa melihat Tuhan. Ayat ini yang dikenal oleh setan. Ayat ini satu-satunya ayat dalam firman Tuhan. Kapan, bagaimana kita bisa putus hubungan dengan dia. Cuma satu ini. Di seluruh Alkitab tidak dijelaskan bagaimana kita bisa putus hubungan? Kecuali satu ini. Tidak mau berdamai. Tidak mau mengampuni. Betul. Dan itu, maaf ya, ayo kita jujur. Kalau tentang perzinahan, kita bisa berjuang. Enggak. Mencuri, aduh amit-amit. Apalagi merampok, aduh jangan sampai. Tapi ngampuni orang, semua kita pernah ngalami sulitnya. Termasuk pendeta juga. Nah saudara, ini yang dipakai oleh iblis untuk putuskan hubungan kita. Sekarang bayangkan, ngelihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi ketemu. Ya toh, ngelihat aja nggak bisa. Berarti nggak bisa ketemu toh. Nah ini tujuan iblis. Silakan kamu ke gereja, nggak apa-apa, pergi. Baca Alkitab, silakan. Ya. Silakan. Rajin kamu beri persembahan, silakan. Mau berapa ribu reas, misalnya, mau berapa, silakan. Iblis nggak ngelarang. Doa pagi, oke. Tapi jangan ampuni bajingan itu. Itu yang iblis buat. Selalu diingatkan tentang sakit hati kita, kekecewaan kita, itu diulang-ulang terus. Saya minta semua kita pulang dari rumah Om Koktai ke rumah kita masing-masing, baik yang di Moji maupun yang di Kuala Rema maupun di Songpolo. Jujur periksa, ada nggak orang yang kita belum ampuni? Saya mau udah bersih. Oh, puji Tuhan. Ya. Oh, terima kasih. Ya. Taruh sini. Kasih teh panas. Puji Tuhan. Wah, itu bisa khotbah sampai pagi itu. Iya. Makasih ya. Siapa namanya? Henry. Makasih Henry. Oke, saya ulangi lagi. Jadi karena iblis tahu ayat ini, bahwa yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga itu hanya tidak mau berdamai. Saudara, tidak mau berdamai itu dimulai dari bibit yang kecil sekali. Bibitnya itu namanya jengkel. Jengkel. Itu bibit kecil. Jengkel aku. Mulai dari situ. Ayo kita jujur. Gampang gak kita dibuat jengkel oleh apa saja? Gampang tidak? Gampang sekali. Nah ini benihnya.
Saudara, kita harus ingat baik-baik. Oke, sebelum saya lanjutkan. Di Alkitab hanya ada satu ayat yang memberitahukan kita kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Cuma satu ayat. Enggak dikatakan karena kamu bisa berdoa 8 jam sehari. Enggak. Kita disebut anak-anak Bapa di surga bukan karena kita sudah hafal ratusan ayat Alkitab. Tidak. Catat, sekarang baca. Matius 5 ayat 9. Ya, Matius 5 ayat 9. Itulah satu-satunya ayat yang memberitahukan kita kenapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Bukan karena kita pakai kalung salib. Enggak. 5 ayat 9. Bukan karena kita begini, karena kita begitu. Bukan. Cuma satu hal ini. Ayo, yang sudah dapat silakan baca. 5 ayat 9. Ya, Om Eng tadi mau bisa baca. Ya, Om. Silakan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, cuma ini ayatnya. Bukan yang ini, bukan yang itu. Yang membawa damai. Ada yang bawa bahasa Portugis nggak? Ada yang bawa bahasa Portugis? Oh ya, coba lihat. Ada perbedaan nggak? Berbahagialah orang yang bawa damai. Ya. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ada perbedaan bahasa ini sama membawa damai ya? Pacifica, sama. Saudara, ini luar biasa. Begitu kita tidak mau berdamai, maka status kita gugur jadi anak Tuhan. Ini mengerikan sekali. Kalau kita mau jujur pada firman ini, menurut saudara, di gereja banyak enggak yang bukan anak Tuhan? Banyak. Karena tidak mau berdamai. Tidak membawa damai. Jadi setan itu lebih teliti dan lebih rajin baca Alkitab dari kita. Betul. Maka itu ayat-ayat seperti ini yang dibalik untuk menghantam kita. Dengan cara mengganggu hati kita. Untuk gak suka ini, gak suka dia, gak suka itu. Jengkel. Gak usah 2 orang. Jengkel 1 orang aja kita langsung putus. Jangan anggap enteng. Kenapa? Saya bilang saya punya mantu kali datang. Iya. Mau datang? Tanya di Gonggong. Vivi. Iya, saya suruh datang, dia bilang dia mau datang. Saudara, ini penting sekali. Luar biasa ya. Iya. Harus diperiksa terus hati ini. Bayangkan dari pagi bangun sampai malam mau tidur. Setelah setan tahu kita langganan jengkel. Kok langganan kok jengkel. Dia akan ganggu terus. Ada aja orang telepon iseng maki-maki loh. Ngapain kamu? Ya, nah. Tiba-tiba ada orang SMS iseng. Itu sengaja. Maka itu setelah kita tahu firman ini, mulai hari ini, jangan mau diganggu lagi. Amin. Jangan mau diganggu lagi. Tadi pulang lagi, dia begitu. Kenapa? Saya mantu kalau datang. Oh. Yang malu turun tadi pulang lagi. Oh. Saya suruh dia datang. Iya, tunggu dulu. Nggak ada telepon. Ya udah, kita tunggu. Pendengaran itu sih tadi dia bilang dia mau datang. Saya bilang jam 7 dah, jam 8 tapi sampai sekarang tuh kelihatannya sih datang. Oh, coba, karena anjingnya udah kita tunggu dulu lah. Sambil yang lain mikir ya. Sambil periksa jujur. Ayo, punya koleksi musuh berapa banyak ini di hati ini? Iya, banyak tuh orang punya koleksi musuh. Bukan koleksi koin kuno, bukan koleksi ini, koleksi musuh. Ayo, sambil nunggu yang lain datang, mikir itu berapa. Catat berapa Harus tahu, harus jujur itu. Ingat gak tuh? Loh, kalau kita mau jujur, nanti Roh Kudus akan ingetin. Siapa yang belum kita ampuni? Lu gregetan sama gua gak nih? Jadi untuk memisahkan kita dengan Bapa di surga, iblis nggak perlu banyak-banyak kerja, sedikit aja.
jengkel, dah. Biasanya si iblis menipu begini. Saya sih udah baik, itu sih cuma dia. Iya, ada saja alasan itu. Ada mau kata? Ada teh? Nggak ada. Wah, Susah mau bukan cari kerajaan surga mah susah. Iya. dari kemarin. Itulah karena hati kita sering diganggu betul oleh kejengkelan-kejengkelan itu. Maka itu saya ulangi lagi, iblis itu akan tahu kelemahan kita masing-masing. Khususnya dalam hal jengkel ini tadi. Hal jengkel yang dikit-dikit loh, hal-hal kecil. Titik-titik Iya. ngambek. Ya, ini yang kita harus jaga mulai hari ini. Jangan biarkan hati ini kotor. Ya. Nah, begitu status kita putus, bukan lagi anak papa di surga. Itu memang targetnya setan untuk memisahkan kita dan papa di surga. Jadi hukum pengampunan yang Tuhan Yesus beri kepada kita, itu hukum yang mutlak, yang harus kita kerjakan. Kenapa dia mengajarkan? Berkati orang yang menganiaya kamu, ya, berkati musuh-musuhmu, doakan mereka yang membenci kamu. Wah, itu kan gak enak semua itu untuk kehidupan kita. Maunya kita kutuki aja itu orang. Tapi dia minta kita berkati. Ya karena ini, kalau tidak kita putus hubungan dengan dia, hal-hal kecil. Nah, akhirnya apa? Memori kita itu penuh dengan kesalahan-kesalahan orang itu. Makin tambah umur kita, enggak makin benar hidup ini. Nah, ya enggak. Karena memorinya tambah terus. Harusnya makin tua kita makin sadar. Sudah mau dekat itu. Sudah mau dekat itu, betul enggak? Nah, serius, saudara, jangan biarkan. Karena itu akan merusak hubungan kita semuanya itu. Maka itu kenapa lebih sering kita itu lupa firman Tuhan, tapi lebih sering ingat omongannya orang. Betul tidak? Iya toh? Kalau ditanya apa khotbah 2 minggu lalu? Apa ya? Coba omongan mama mertua 20 tahun yang lalu. Masih ingat itu? Iya, sudah 50 tahun lebih meninggalkan Indonesia pindah ke Brasil. Masih ingat tetangga dulu ngomong apa itu, masih ingat. Firman Tuhan lupa semua. Karena memori kita dipakai untuk nyimpen sampah-sampah itu. Sehingga kebenaran, yaitu firman Tuhan, nggak dapat tempat. Dan itu kita ulang-ulang. Nanti ketemu orang, kita cerita lagi. Oh, dia dulu begini, dia dulu begitu. Udah ketemu orang baru, cerita lagi. Ya, lama-lama hafal itu. Karena diulang-ulang terus. Tapi firman Tuhan kita nggak ulang-ulang. Harusnya firman itu kita ulang-ulang. Ada yang datang. Iya. Sudah buka. Oh, ya. Ya, udah tunggu dulu. Iya, lo lama-lama jadi dendam. Jadi dendam. Aku suruh datang juga. Betul puas. Nggak tahu dia. Katanya dia mau datang. Ditelepon tuh? Enggak, ditelepon dulu tanya. Kita tunggu. Oh, bukan Arman. Atia tuh. Atia dia mau bilang. Oh iya. Agak mikir sini. Si Arman katanya sudah dekat ya. Oh ya udah. Udah dekat ya. Duduk mana kok? Duduk mana?
Tapi pas kerjanya orang yang kebanyakan jengkelnya kelihatannya dari depan bahagia, tapi dalamnya hatinya betul. tuh, dalamnya itu nggak bahagia. Itu kelihatan kok di rumah. Iya. Rumah ribut terus di rumah. Kalau di luarnya bahagia, Iya. kelihatannya kasih lihat orang, tapi dalamnya namanya bahagia. Nah, kalau orang tua seperti itu, anak-anak yang nggak suka. Iya. Palsu. Iya. Kenapa? Anak-anak yang marah. Saya belajar hanya ada satu penyebab mengapa anak-anak nggak respect pada papa mama. Bukan karena papa mama kurang galak, enggak. Keliwat galak. Enggak, karena munafik. Kalau di rumah papa mama sering berantem, ngomong jahat, kan hatinya penuh kepahitan dari banyak orang. Ya. Tapi kalau mau diundang ke pesta, mau ke gereja, begitu keluar pintu rumah, sok gandengan mesra. Itu anak-anak muaknya luar biasa. Di situ anak-anak nggak akan dengar kita ngomong apa saja. Karena anak-anak itu maunya kita ini tulus. Anak-anak itu maunya kita ini jujur. Di rumah dan di luar rumah harus sama. Nah, ini yang saya temukan. Kenapa ada cukup banyak anak-anak pendeta jadi rusak hidupnya? Karena waktu papanya khotbah di mimbar dengan di rumah beda kelakuannya. Iya benar-benar. Nah, anak-anak akhirnya nggak mau percaya Tuhan juga. Nah, ini bahayanya. Maka itu, ayo hati ini dibersihkan betul-betul. Karena ini sumber kehidupan. Maka itu orang yang sedang nggak suka pada seseorang itu jadi numpuk. Gampang sekali dia nggak suka dengan yang lain-lain. Dan di mata orang seperti ini semua orang salah, dia yang benar sendiri. Betul tidak? Semuanya salah, dia yang paling benar. Iya betul. Jadi makin jahat. Dan ini berbahaya. Jadi ngeliatin kesalahan orang. Iya terus, iya. Itu tadi karena iblis langganan sudah. Dia tahu orang itu gampang dibuat jengkel. Jadi perkara-perkara kecil. Kenapa? Nih. Oh. Ya. Oh bisa bahasa Indonesia? Ngerti ya? Ya. Matius 5 ayat 9. Ya. Oke, sekarang kita buka Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Dibaca juga bahasa Portugisnya. Ya 4:23. Setelah Mazmur itu Amsal. Ya. Empat 23. Oke, bahasa Indonesia atau bahasa Portugis dulu silakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, bahasa Portugisnya. Ya. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sama atau ada bedanya? Sama, ya. Sekarang saya balik. Apa yang terjadi pada orang yang tidak menjaga hatinya, dibiarkan kotor? Apa yang keluar? Lawan katanya kehidupan. Kematian. Saudara, hal kecil itu bisa merusak. Ya. Jadi pusat hidup, sumbernya hidup itu hati. Bukan pikiran, bukan mata, tapi hati. Hati di sini loh, Pastor. Itu lever. Kalau lever di sebelah kanan. Lever bahasa Iya. Belanda. Iya. Ini bahasa Indonesia. Iya. Ya, tapi asli istilah hati bukan di situ, tapi di dada sini. Kenapa? Jantung. Bukan jantung, pokoknya di dada.
Karena pusatnya darah. Darah itu pusatnya kehidupan. Ya, Imamat 17 ayat 11 mengatakan semua nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka itu kalau orang itu susah, orang itu sedih, pasti dada ini yang merasa. Kenapa? Karena ini pusatnya darah, jantung dan paru-paru ini pusatnya. Itu hebat sekali. Orang yang tekanannya berat, ini sesak. Aduh, betul enggak? Tapi orang yang lega, aduh, dada juga. Nah, hati itu di situ. Ini pusatnya hidup. Zaman dulu, raja-raja zaman kerajaan, ya, sebelum ada senjata seperti sekarang, musuh negara lain, kerajaan lain mau nyerang kerajaan lain, supaya nggak ada pakai perang, mereka akan cari tahu sumber airnya di mana. Maka itu dulu yang dirahasiakan oleh semua kerajaan sumber air. Kira-kira kenapa? Kok dijaga begitu kuat? Bukan, supaya nggak ketahuan. Kalau sampai tahu sumber airnya, kasih racun saja, nggak usah perang, mati semua. Nah, itu yang dibuat iblis sampai hari ini. Dia cari hati yang nggak dijaga. Saya nggak tahu arti bahasa Portugis ya, kalau terjemahan lama bahasa Indonesia dikatakan begini: jagalah hatimu lebih daripada apapun yang patut dijaga. Itu terjemahan lama lebih bagus. Kalau Portugis coração. Apa Coração itu? itu jantung. Oh, jantungnya sama pusatnya. Ya. Nah, tapi ada kata itu. Jagalah hatimu, ya jantung sama pusatnya darah toh. Secara medis, fisik, jantung ini kan motornya. Lah motornya rusak, hidup ya rusak dong. Kacau semua. Maka itu kenapa kalau ke dokter yang diperiksa tekanan darah dulu. Bukan lihat dompetnya. Ada yang buka kali. Siapa tolong bukain pintu? Ya tunggu, ini Arman. Iya, memang dia bilang udah dekat sekali. Ada orang. Ada yang bukain sudah? Ada, saya punya pembantu. Oh ya sudah itu ya. Ada. Pastor, saya mau nanya, kalau misalnya orang darah tinggi begitu kan suka marah, apa itu dikuasai iblis? Bukan iblisnya, karena dia nggak tenang jiwanya. Darah tinggi ya? Iya. Darah tinggi itu karena terlalu banyak tekanan dalam jiwanya. Jiwa itu pusatnya kan darah. Nah itu pembuluh darah kan terganggu juga. Yang tadinya lancar jadi nggak lancar. Maka itu tekanannya jadi nggak teratur. Saya ada tekanan darah tinggi. Iya, ayo berubah mulai hari ini, Hendrik. Hendrik mesti berubah. Iya. Jengkel. Iya. Kenapa? Iya, ya tunggu. Ditanam menjadi jengkol. Banyakan makan jengkol. Baru kita mau makan jengkol nggak jadi. Jadi pokoknya mulai hari ini ya jujur kepada Papa di surga. Bagaimana hati ini? Ya, nah saya ingin tahu bahasa Portugisnya tadi. Kalau bahasa terjemahan lama, jagalah hatimu daripada lebih daripada segala apapun yang patut dijaga. Agak sini. Tante Son di mana duduknya? Begini. Ya kita tunggu. Cukup kok masih cukup? Oh ya situ bisa. Selamat malam. Tadi ke WC. Bye-bye om. Kakinya om. Lagi bakul om. Wes aja salam kabeh, duduk dulu. Salamane nanti wae. Nanti muter nanti. Keren bener om. Apa? Keren. Daniel yang ngasih. Udah aja om. Wes aja ngomong. Aja kondo-kondo. Kita pada kepengen lagi. Kondok-kondok Itu pun tahun, 60 tahun. Jadi muda pakai warna biru om. Yang cuma dikasih yang baik-baik aja. Saya nggak dikasih. 60 tahun baru dikasih cuma yang baik-baik aja. Itu pernikahan 60 tahun. Aman perjalanan Arman? Perjalanan. Gimana Mama? Di Ambon? Baik, ya di Ambon. Baik, Melur.
Lebih baik membaik. Udah pulang. Oh, puji Tuhan. Udah pulang. Puji. Jadi Joyce kapan ke sini? Pulang ke Brasil? Oh, nggak ketemu ya. Berpanjang dong. Ayo. Ya saya mau ulang tahun gereja nggak kasih tahu. Aduh, saya. Om Gilong email nggak bilang mau ulang tahun gereja. Orang kita mau kasih tahu nggak bisa Ya, Om Gilong rajin email Yang mana masuk. kita tahu? Masa nggak ngomong? Si Om nggak bilang kalau email-emailan. Rajin. Om itu kirim apa aja foto-foto. Ya udah itu si Lucy suruh bikin itunya. Bisanya kemau hari. Ih, sudah dibilang kan? Ya. Perpanjang. Kan itu kan multiple 180 hari. Iya itu gampang perpanjangnya. Iya. Gampang. Boleh kok multiple. Perpanjang aja. Iya, tapi jadwalnya tanggal 3 nyampe tanggal 4 sudah ada pelayanan. Nih, nanti lain kali. Iya. Karena dia kartusnya yang mahal. Jadi nggak kayak kita. Tanggal 3 udah pelayanan. Bukan Tanggal 4. musik. Tanggal 3 nyampe 4 pelayanan. Berangkatnya jam tanggal berapa sih? Tanggal 1. Kan 2 hari. Oke, lanjut. Tanggal 1 berangkat, tanggal 3 nyampe. Kan 2 hari itu. Terus tanggal 6 balik sini gitu. Ya, nggak bisa. 6 jadi Jember. Kan multiple loh. Ayo tante. Ya. Malam. Tante ada senderan loh. Sini ya. Betul ini sini lah. Hati-hati. Ya, puji Tuhan. Duduk sih nanti. Ya nanti. Oke. Ini juga punyamu. Iya wis duduk ah. Diamnya. Ya udah bilang, lain kali dikasih lagi. Ya, ayo kita lanjut. Ya, jadi kita lagi ngomong belajar firman. Jangan jengkel dengan orang. Itu putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita sampai di Amsal 4:23. Kita sampai di Amsal 4:23. Karena iblis itu ingin semua kita itu jadi sumber kematian. Ingat itu. Betul tidak? Setan itu ingin kita jangan jadi sumber kehidupan. Maka untuk membuat kita jadi sumber kematian, gampang caranya. Kotori hati ini. Dengan kejengkelan, nggak suka, tersinggung. Ini kan cuma hal-hal kecil, 3 hal ini. Jengkel, nggak suka, tersinggung. Ini yang selalu jadi sampah pertama yang iblis masukkan di hati kita. Oh, kasih Tante Swan nih. Tante bawa kacamata. Kacamatanya mana? Kalian ada itu. Nih, Tante mau minum nggak Tante? Tante Swan tanyain. Mau minum. Ya. Oke. Ayatnya tapi Iya. yang apa? Yang membawa damai. Iya. Matius 5 ayat 9 yang harus berdamai, membawa damai. Matius 5 ayat 9. Tuh baca dulu tuh. Iya. Jadi iblis itu bisa membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita nggak mau berdamai dengan semua orang. Ayat 9. Iya. Anak Allah cuma yang membawa damai, kalau nggak damai kata pastor. Kata Tuhan bukan kata ya kata Tuhan itu. Oke. Nah, kembali ke Ibrani 12 tadi. Ya. Ibrani 12. Ayat 14. Kata pertamanya apa? Coba lihat Ibrani 12 ayat 14. Apa kata pertama? Bukan kalimat ya, kata pertama. Berusahalah. Bahasa Portugisnya apa itu? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah. Ya. Kalau ada kata berusahalah, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Jadi untuk mengampuni orang tidak bisa berdoa. Tuhan tolong saya untuk bisa mengampuni orang itu. Enggak bisa. 12:14. Bahasa Portugisnya kata pertamanya apa? Ayat 14. 12 ayat 14. Ya, apa? Berusaha ada kata itu? Ini segi menurut. Oh, menurut.
Menurut apa maksudnya? Menurut 14 menurut dari jalan ya. Coba saya lihat dalam itunya. terjemahan yang lainnya. Dalam bahasa 14. Ikuti damai. Nggak bisa lihat awal. Ik- Bahasa Portugisnya ikuti damai. Ikuti damai. Indonesia berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah, itu menunjukkan tergantung kita. Untuk mengampuni orang nggak bisa lewat doa puasa. Aku mau puasa supaya bisa mengampuni orang itu, enggak. Itu tergantung kita. Karena ada kata berusaha, ya harus kekuatan kita. Ada dua hal yang menyebabkan kita susah mengampuni. Ya, ada dua hal. Satu, harga diri, gengsi, betul, pride. Ya, aku nggak salah kok, aku yang benar kok, ya toh, harga diri. Nggak bisa. Untuk apa aku minta maaf pada dia? Apalagi dia lebih muda dari aku. Wah, lebih repot kalau bisa begitu. Iya, dia yang brengsek. Saudara, mengampuni itu nggak usah cari alasan. Pokoknya ampuni. Nggak peduli. Nggak peduli salah benar. Ya. Yang kedua, kenapa kita susah ngampuni? Karena kita nggak mau, karena kita dirugikan. Kok enak gitu? Ya toh? Oke, sekarang kita buka 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Mengapa ada firman ini? Maka kita harus melakukannya dengan serius. Ya, bisa baca bahasa Portugis dan bahasa Indonesia juga. Ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Silakan. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Nah, terus supaya nggak kalah, bagaimana? Mengapa kamu tidak lebih suka Nah, menderita? ini supaya nggak kalah. Mengapa kamu apa? Tidak lebih suka? Menderita ketidakadilan. Ya, terus yang kedua. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, saudara, buat manusia ini nggak enak semua. Dirugikan suruh terima. Diperlakukan tidak adil suruh terima. Tapi ini hukum kasih yang luar biasa. Bahasa Portugisnya, Pastor Swadi? Ayat 7 ya. Ya, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Sama ya. Coba perhatikan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu nanti bahasa Portugisnya bandingkan. Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain. Itu kira-kira perkara besar atau perkara kecil? Adanya saja perkara di antara kamu. Kecil. Bahasa Portugisnya ada nggak penekanan itu? Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain itu perkara kecil. Kalau ada aja. Oh, ada saja lah, sama aja tuh. Ada saja. Nah, jadi hal-hal kecil yang iblis buat. Ayo kita mulai dari rumah tangga kita. Ingat kita yang sudah menikah, keributan kita dua itu bukan hal-hal besar. Temboknya rubuh, atapnya runtuh. Enggak, perkara kecil, matiin lampu, nutup pintu. Betul enggak? Gara-gara sandal. Hal-hal kecil. Nah itu dia. Sudahlah. Nah, kenapa sih itu dibuat ribut itu kenapa? Ya itu tadi. Karena kita nggak suka. Nggak suka. Diperlakukan tidak adil kita nggak suka. Ya, dirugikan kita nggak suka. Tapi justru itu obat yang paling mujarab, yang paling manjur untuk menghancurkan kesombongan kita ini. Amin. Enggak, kita kan manusia ini sombong, ingin dihargai terus, ingin dihormati terus. Tiba-tiba ada orang yang merendahkan, rasanya gitu. Iya tuh gergetan. Tapi ini firman-Nya. Adanya saja perkara di antara kamu seorang dan yang lain sudah merupakan kekalahan. Bahasa Portugis ada kata kekalahan itu? Betul, kekalahan. Ya. Derrota, kekalahan. Nah, bayangkan hal-hal kecil aja kita kalah.
Di sini dibilang kekalahan komplit. Oh iya, kekalahan fatal berarti ya. Jadi, lengkap Lengkap semua. Nah, perkara kecil aja sudah merusak semuanya. Apalagi perkara besar. Saudara, dalam logika ini, logikanya. Dua orang suami istri, ya, makin lama menikah, minggu depan Om Gilong Tante Swan 60 tahun. Wah, luar biasa itu. Logikanya, dua orang ini makin lama usia perkawinannya makin kenal atau makin gak kenal? Ya nggak lucu kalau makin gak kenal. Ini ngapain dua orang ini? Loh ya atau nggak lucu? Nah, lupa, jangan sampai lupa. Masa lupa istri, lupa suaminya? Lupa semua. Nah, logika berikut. Kalau dua orang ini makin kenal, logikanya ya, maka salah paham pertengkarannya makin kurang atau makin tambah? Tambah. Loh enggak dong, logikanya. Logikanya kok makin kurang. Kan sudah kenal. Tahu adabnya. Iya. Tapi faktanya, faktanya dalam hidup banyak rumah tangga. Nah itu, tambah tua kok tambah ribut terus ini bagaimana ini? Makin tua makin cerewet. Berarti salah ini. Yaitu tadi jengkelnya itu loh. Dikit-dikit jengkel, dikit-dikit jengkel. Jadi nggak usah jauh-jauh dengan tetangga, dengan orang luar, berdua saja harus dicek itu tiap hari itu. Itu bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ngeri sekali. Betul. Jangan anggap enteng. Tidak mengampuni itu putus hubungan. Ingat tuh tadi Ibrani 12, nggak bisa ngelihat Tuhan, nggak bisa. Nah, besok pada baik nih semua. Loh, jangan besok, hari ini. Oh, jangan tunggu besok. Sama suami pada baik dan. Loh, bukan cuma suami, istri juga dong. Oh, masa suami salah terus? Iya. Saya belakangan belajar dia belakangan. Waduh, lagi usap-usap. Rendah hati. Iya. Rendah hati. Rendah hati betul-betul. Betul padanya. Betul. Rendah hati. Siapa yang rendah hati, Om? Ani. Enggak, saya baru melajari belakangan. Rendah hati. Selalu rendah hati dalam segala hal. Mulai dia sendiri rendah. Nah, sepanjang berteman, lihat perubahan dari satu sama lain. Waduh. Ya pokoknya mulai dari diri kita dulu. Selalu dari diri kita. Nah, apa obatnya lagi? Supaya kita nggak sering jengkel dan tersinggung salah. Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Ayo mulai hari ini masukkan firman ini di hidup kita. Filipi 4 ayat 8. Ayat 8. Ya, silakan. Jadi kalau suami kita anggap menjengkelkan, istri kita anggap menjengkelkan, pakai ayat ini mulai hari ini. Teman, saudara, anak, siapa saja yang kita sering anggap itu gara-gara kamu ini gara-gara kamu itu. Hari ini kita berubah. Oke, silakan mau baca. Jadi akhirnya. Nah, akhirnya. Jangan tahu Portugis ada kata itu enggak? Ya. Saudara-saudara semua yang benar. Semua yang benar satu. Semua yang mulia. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang adil tiga. Semua yang suci. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar yang keenam. Semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan tujuh. Dan patut dipuji delapan. Pikirkanlah semuanya. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Jadi akhirnya, apa arti kata jadi akhirnya? Ya stop di situ, selesai sudah. Jangan diterus-teruskan lagi. Bahasa Portugis ada kata jadi akhirnya. Apa? Coba bacakan bahasa Swahili. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há,
E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Saudara, kalau kita jadikan Filipi 4 ayat 8 itu obat atau pil yang kita minum setiap hari, nggak ada orang sakit. Kok nggak amin? Amin. Betul nggak? Orang sakit nggak karena pikirannya. Betul nggak? Orang sakit mah itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, karena pikirannya. Tekanan darah tidak normal karena pikirannya. Yang enggak disimpan. Capek sendiri. Susah tidur. Ya, kenapa? Semua sampah disimpan. Nah itu dia. Maaf ya, jangan tersinggung. Hanya orang gila suka ngembolin sampah kemana-mana. Lo betul nggak? Kalau dia gitu, sampah dibawain kemana-mana. Maaf. Nah tanpa sadar banyak orang gila di antara kita ini. Ini sampah tahun 64, ini sampah tahun 65, aduh, ini sampah tahun 71, ini sampah. Dikumpulin semua. Yang dulu itu lagi. Di sini nggak ada, Pastor. Nggak ada. Di sini wangi semua. Iya, jangan mulai hari ini. Begitu ada yang pikiran jelek-jelek, baca ayat ini. Enggak, aku tolak itu. Jadi kalau kita bisa memikirkan Filipi 4 ayat 8 untuk semua orang di sekitar kita, terserahlah. Kamu mau buat apa saja. Pokoknya di pikiranku kamu baik. Itu urusanmu dengan Tuhan. Itu caranya. Walaupun dia salah, urusannya dengan Tuhan. Aku nggak mau ngotori hati. Ya, tapi ya urusan itu. Supaya hubunganku dengan Tuhan tetap baik. Selalu begitu. Apalagi sampai perbuatan orang itu, perkataan orang itu kita bawa tidur. Goblok betul ini. Loh betul tidak saya ngomong ini? Goblok betul. Gendolin sampah. Nah, gendolin sampah. Kenapa kita nggak bawa tidur firman Tuhan? Iya toh? Kalau kita bawa tidur firman Tuhan, pikiran ini bersih. Enak tidur. Emang Pak Sudan kalau greget sama orang kayaknya itu bahaya. Pengen kerem aja. Makanya bahaya itu. Itu bahaya sekali. Nah, orang yang nggak bisa tidur malam, besok bawaannya marah-marah terus. Betul nggak? Anjing nggak salah tendang, minggir. Iya toh. Mendingan kalau cuma anjing. Ya yang kelihatan siapa aja pokoknya. Iya toh. Itu karena capek pikiran itu. Enggak dong. Puji Tuhan. Biar nggak bisa tidur nggak ngomong. Iya, nggak ganggu ya. Jadi bersihkan pikiran ini. Maka kita akan jadi orang yang sehat. Hubungan dengan Papa tetap baik. Katakan amin itu. Hidup itu luar biasa. Ayat terakhir. Sama seperti baju. Kalau kita sudah cuci, bersih, ya kita pakai hari itu. Walaupun kita nggak keluar rumah, ruangan ber-AC. Tetap kotor nggak? Kalau kita sudah pakai. Kotor. Sama seperti pikiran. Sama seperti hati. Kadang-kadang kita belum keluar kamar. Sudah bangun tapi masih di tempat tidur. Ini sudah pikiran jahat, hati jahat itu. Ya toh masih tidur. Betul nggak? Bisa nggak itu? Nah itu yang buat kotor. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu ketemu orang yang buat kotor. Lagi diam aja bisa kotor. Karena kita sudah langganan tadi tuh, iblis langganan ngotori kita. Hancur hidup itu. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Ayo mulai hari ini pakai firman ini. Nah, saya kalau pakai istilah begini. Kalau baju kita kotor, kita cari sabun cuci yang merek apa terbaik, kita milih. Ya. Tapi kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, deterjennya ayat ini. Yohanes 15 ayat 3. Ayo siapa yang sudah dapat, yang lain gantian baca. Kamu memang sudah bersih Ya. karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Bahasa Portugisnya?
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ada perbedaan? Sama. Kalau perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya, yang jadi deterjen, yang bisa menyucikan hati dan pikiran kita, maka kita balik. Perkataan orang lain bisa mengotori. Betul tidak? Ya. Kalau kitab Yakobus 3 mengatakan awas lidah. Kalau zaman sekarang, awas jempol, SMS. Betul gak? Awas itu. Bisa buat kotor itu. Ayo, siapa yang masih simpan SMS musuhnya sampai hari ini? Hapus itu, jangan disimpan. Jangan dikit-dikit dibacain lagi, buat kotor itu nanti. Ya, biar firman yang menyucikan kita. Kalau firman itu menyucikan, aduh hidup ini segar. Tiap hari sukacita. Tiap hari sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, hati yang sakit hati, membuat sakit, tulang itu kering. Rugi kita. Jadi kalau firman ini kita simpan, kita makan tiap hari, saudarakan jauh dari apotek, jauh dari rumah sakit, dan jauh dari dokter. Kok enggak amin? Ini antar jauh semuanya. Karena hidup ini sehat. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya.